Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Lambang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Islam klasik. Jadi kalian yang menonton semoga pelajaran yang dipetik dari tokoh-tokoh Islam klasik ini. Saya akan bahas ada beberapa tokoh-tokoh Islam klasik nih ya. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Haitam, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Al-Ghazali, yang keenam Ibnu Khaldun, yang ketujuh Ibnu Taimiyah, yang kedelapan Ahmad Rizki, dan yang terakhir yang kesembilan Kinarizadeh Ali-Sharibi. Tokoh Islam klasik yang pertama itu Al-Kindi. Al-Kindi seorang imam Arab pertama yang lahir di Kufah pada abad 9. Beliau ilmuwan yang pertama kali mengkaji pemikiran Yunani dan menggabungkannya ke ajaran Islam. Beliau juga mencetus di bidang optik, fisika, musik, dan matematika. Di bidang optik, beliau memahami optik sifat-sifat cahaya secara ilmiah. Di bidang senian, pengaruh suara terhadap jiwa, dan di bidang kedokteran juga ada mencetuskan dosis obat dengan angka yang pasti. Tokoh Islam klasik yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi yang lahir di Kedasan. Beliau guru kedua setelah Aristoteles. Beliau juga seorang filsuf, ilmuwan, dan musisi. Beliau mahir di logika, filsafat, politik, musik, dan ilmu alam. Al-Farabi ini menggabungkan teori Aristoteles dan Plato dengan ajaran agama Islam, pandangan masyarakat yang ideal, dan pemimpin yang bijaksana. Menulis tentang musik menganggap suatu bagian penting dari pendidikan dan kehidupan sosial. Salah satu tokoh yang menjembatani kebudayaan timur ke barat dan juga yang membawa pengetahuan dari Islam ke barat. Dari beliau juga pentingnya pengetahuan dan interdisipliner. Dari karyanya dapat dilihat bagaimana pemikiran dan pengetahuan dapat melintasi budaya dan zaman. Tokoh Islam klasik yang ketiga yaitu Al-Haitam. Ibnu Haitam atau yang dikenal di barat Al-Hazan lahir pada tahun 965 Masehi di Basra, Irak. Beliau sebelum itu mempelajari ilmu agama, filsafat, dan sastra Arab. Lalu coba berpaling ke ilmu pasti seperti matematika, fisika, dan astronomi. Beliau dikenal dengan seorang gemar bertanya. Perjalanan beliau membawa beliau ke Mesir. Beliau bekerja di bawah kekhalifahan Fatimiyah. Di Kairo, beliau menulis sebuah karya yang legendaris yaitu Kitab An-Nazir, kitab optik. Kitab An-Nazir itu kitab yang menjelaskan tentang cahaya yang masuk ke mata, bukan sebaliknya. Salah satu eksperimennya yang terkenal yaitu kamera Oscuba. Kamera Oscuba itu sebuah cahaya yang masuk di dinding. Dari cahaya itu cahaya luar masuk membentuk bayangan terbalik di permukaan. Menekankan eksperimen sistematis. Beliau propor metode ilmiah yang modern sebelum adanya Galileo dan Newton. Tokoh Islam yang keempat yaitu Ibnu Sina atau Avicenna yang lahir pada tahun 370 sampai 422 Hijriah atau 980 sampai 1007 Masehi. Polemik yang produktif di kedokteran, filsafat, dan kejiwaan. Karya beliau yang menjembatani kebudayaan timur dan barat. Beliau terkenal mencetus di bidang kedokteran, klasifikasi penyakit, observasi klinis, dan penggunaan obat. Jadi beliau ini sebagai pencetus di bidang kedokteran yang disebutkan tadi. Dalam filsafat, pemikiran Aristoteles dan Neoplatik dan teologi Islam, dan
dan kontribusinya ke observasi astronomi dan instrumen ilmiah. Nah, jadi di Indonesia ini ada warisannya yang dipakai sampai sekarang, yang bukunya berjudul Al-Qanun Al-Fi'atif atau yang di bahasa Inggrisnya The Canon of Medicine. Nah, dalam buku itu ada autonomi, observasi penyakit, pengobatan, uji klinis, dan yang belum pernah ada yang di kedokteran di masa lalu. Tokoh Islam klasik yang kelima itu Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 sampai 905 Hijriah. Seorang ulama, teolog, dan filsuf besar yang hidup pada masa pemikiran transisi nasionalis dan ortodoks, yang gelarnya yaitu Hujatul Islam. Beliau kritis terhadap filsuf nasionalis bila menyentuh perkara-perkara wahyu, menegaskan pendekatan spiritualitas yang terintegrasi dengan syarat, menekankan pendekatan batin tafsir amnas sebagai dari pengetahuan. Buku-bukunya yaitu Ihya Ulumuddin, Rehabilitas Ilmu Agama, dan Al-Tahafuz Al-Fasifah, kritis pada filsafat nasionalis. Yang selanjutnya itu Ibnu Khaldun yang lahir pada tahun 732 sampai 808 Hijriah. Beliau seorang sejarawan dan cendekiawan asal Tunisia. Beliau juga mempunyai dua karya, yaitu yang pertama Al-Muqaddimah, yaitu landasan utama dari ilmu dan sosial modern, dan yang kedua Al-Muqaddimah, yaitu pengantar sejarah universal yang berisi teori sosiologis, ekonomis, dan politik. Sabia, yaitu solidaritas kelompok sebagai moto utama kebangkitan pemerosotan negara. Asal analisis ekonomi seperti nilai, harga upah, pembagian kerja, dan keseimbangan fiskal, menekankan kedekatan historis dan sosiologis yang empiris, serta analisis ekonomi sejarah yang kontemporer yang dipakai sampai saat ini. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah yang lahir pada tahun 661 sampai 708 Hijriah. Beliau itu ulama dari Damaskus yang terkenal karena penekanan pada kembali pakai Islam ke sumber Al-Quran dan Sunnah, sekaligus kritikus praktik sosial, menolak adanya monopoli dan riba, dan menekankan peran negara untuk menjamin keadilan pasar, menekankan maqasid tujuan syariah yang menekankan jalan ranah ekonomi dan moral. Klasik selanjutnya itu Al-Mahrizi yang lahir pada tahun 1364 sampai 1442 Masehi, seorang sejarawan ekonom Mesir yang menulis tentang inflasi, nilai-nilai mata uang, dan dampak kebijakan fiskal pada kesejahteraan masyarakat. Kajiannya pernah dikutip oleh sejarah studi sejarah ekonomi Islam. Lalu kebijakan-kebijakannya selalu mencontoh sesuai ajaran agama. Lalu banyak mengatur tentang ekonomi syariat yang dirasakan sampai sekarang. Selanjutnya yang terakhir itu Kinari Zade Eselebi yang lahir pada tahun 1510 sampai 1570 Masehi, seorang cendekiawan Utsmani, hakim, dan penulis etika yang mencetuskan akhlak ialai al-ali. Adapun pemikirannya itu menekankan fungsi uang sebagai standar nilai, lalu menyelesaikan ekonomi sebagai moralitas publik. Badak Khalifah Utsmani ini sebagai standar ekonomi, yaitu menjadi kebijakan-kebijakan yang sangat bermanfaat pada masa itu. Itulah saja materi tentang tokoh-tokoh Islam klasik dari Al-Farabi sampai Ali Selibi. Semoga apa yang mereka lakukan jadi contoh untuk kita kerjakan, dan kebijakannya dirasakan sampai sekarang loh, dan banyak karya-karyanya menjadi contoh ilmu-ilmuwan dunia sekarang.
Baiklah, itu saja dari saya. Apabila saya ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.